Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, sudah lama kita tidak mereaksi Noel ya, relawan 02 atau di sini saya sebut sajalah jubir. Walaupun secara organisasi bukan jubir gitu ya, tapi dia adalah orang yang cukup sering mewakili 02 di berbagai forum, bahkan sampai di forum TV nasional gitu ya teman-teman. Di sini dia akan diomelin oleh seorang profesor. Kita tahu belakangan universitas-universitas di tanah air itu, bersuara gitu ya, menuntut demokrasi yang lebih baik dan menuntut Presiden Jokowi untuk tidak cawe-cawe gitu ya, memanfaatkan fasilitas negara dan menjaga etika demokrasi gitu teman-teman. Di sini kita akan lihat bagaimana gitu ya, profesor ini merasa akademisi itu dihina sehingga dia akan membungkam Noel. Bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Ini saya jujur, malah saya yang prihatin nih. Saya selalu menjaga demokrasi ini menjadi prihatin dengan sikap para akademisi-akademisi yang sebagian, maaf ya, sebagian kita sudah tahu kecenderungan partisannya ke siapa. Kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marah. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami guru besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkesno pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisian disebut sebagai partisan. We don't have that. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Tapi bukan berarti bahwa kami bicara itu asal bicara. Kami kan kami melihat, kami punya mata, kami punya telinga, ya, melihat apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau omongan kami dianggap sebagai, oh sana aja orang jalanan ngomong sendiri, ya kenapa nggak dibubarkan saja kampus? Kalau kerjanya cuma buat ngomong doang, tidak diperhatikan. Prof. Kami itu kan tugasnya tidak ringan. Itu loh Mas, yang mau saya sampaikan. Jadi pertanyaan Anda partisan? That's very insulting for us. Pak Jokowi tolong dengarkan kami. Kenapa kami mengatakan ini semua? Ya, dan itu ada buat saya adalah pesan juga agar mari kita perbaiki kondisi ini. We still have time. Masih ada waktu. Ya memang sedikit ya, tapi ada waktu. Ya, jadi apa yang kami tuntut itu adalah kebebasan berekspresi. Jangan orang dipaksa untuk ini itu. Biarkan mereka bebas. Itu adalah esensi dari demos dan kratos itu. Nah, kalau kita sudah berani menjamin bahwa setiap orang silakan berbicara, mungkin kalau yang berbicara saya, karena saya guru besar, nggak diapa-apain. Tapi kalau orang di jalanan kemudian pegang baliho yang menyatakan seperti yang saya katakan, bisa-bisa ditangkap. Nah, itu buat saya harusnya tidak begitu. Harusnya ada equality before the law. Ya, kita semua punya hak yang sama untuk bicara. Kita sama-sama punya hak yang sama untuk didengar oleh para penyelenggara negara ini. Itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan kepada para pemimpin bangsa ini. Oke, Bang Noel kemarin juga dari UGA mengatakan bahwa Jokowi melakukan tindakan yang menyimpang gitu, keluar dari koridor demokrasi sehingga kemudian diminta untuk kembali ke koridor demokrasi.
Nggak, pertanyaannya penyimpangannya yang mana? Gitu loh. Ini kan orang berorkestrasi, beropini, ya sah saja. Lantas ketika kami beropini juga soal kesesatan yang disampaikan kelompok borjuasi ini, ya boleh juga dong, gitu loh. Jangan begini. Jadi Pak Noel menganggap kami sesat, Pak. Rakyat. Nggak Pak bisa. Noel? Bu Prof, nggak begitu. Prof harus juga menghargai pandangan orang juga. Kami menghargai pandangan, gitu. tapi kalau kami dibilang menyebar kesesatan, kami akan sangat marah, Pak. Karena tugas kami tidak boleh. Saya yang bertanggung jawab atas pernyataan saya. Saya selalu bertanggung jawab. Kami juga lahir dari dunia kampus, bukan dari dunia jalanan. Hargai juga pandangan kami dong, Prof. Kami menghargai, tapi Bapak jangan bilang kami sesat dong. Masa kami dibilang sesat? Apa kesesatan kami? Saya menjelaskan kesesatan itu. Saya bisa menyampaikan, saya bisa merasionalisasikan pandangan-pandangan yang sesat. Silakan rasionalisasikan. Apa itu pandangan sesat? Disampaikan ada beberapa profesor, besok akan terjadi yang chaos dan sebagainya. Kami tidak menyatakan. Pak Noel jangan menyamaratakan pendapat semua orang dengan pendapat DGBUI dong. Ada Oke, baik. Ditahan dulu. Ya, Prof, tapi kan kami yang berbicara di sini. Oke. Kita itu punya kebebasan berekspresi. Ya itulah salah satu esensi dari demokrasi. Artinya semua orang bebas berpendapat. Silakan saja, saya sepakat dengan saudara Noel. Yang saya tidak sepakat adalah tadi mengatakan kami partisan dan kami sesat, itu saya nggak sepakat. Nah, kemudian yang kita lihat tadi contoh yang baru-baru ini muncul kan ketika yang tadi saya contohkan, saya mengatakan bahwa saya tidak setuju. Tidak ditangkap polisi, tapi begitu orang yang di jalan yang mengatakan begitu tiba-tiba dijotos gitu ya oleh orang yang entah dari mana gitu dengan alasan ini membahayakan presiden gitu yang tidak masuk akal di saya ya. Nah itu hal semacam itu kan buat saya menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh semuanya adalah tugas dari pemimpin suatu bangsa untuk menjadikan posisinya itu adalah mengayomi, melindungi, dan mengayemi, ya membuat rasa sejuk, ya dan kemudian bukan membuat orang-orang yang tidak sepakat dengan dia itu mengalami hal-hal yang tidak pantas gitu. Buat saya ini yang tidak boleh berlaku terus. Dan kita juga berharap kalau tadi dianggap penyembahan demokrasi, ya buat saya si Pak Noel kita berbeda pendapat lagi. Ketika seorang presiden itu kemudian berkompetisi, berkampanye untuk kelompok tertentu yang bukan partainya pertama, dan kemudian dia juga tidak running lagi, itu kan waktu di DPR kan sudah diputuskan bahwa yang yang boleh kampanye itu adalah yang akan running juga. Ya dan kemudian ketika berkampanye itu juga harus cuti ya ini yang belum dilakukan, harus cuti dan juga tidak boleh mempergunakan fasilitas negara. Nah kalau pakai fasilitas negara ya tugas kenegaraan yang dilakukan. Ya, saya sepakat dengan Profesor Harkristuti ya. Wajar kalau beliau marah karena pandangan mereka sebagai guru besar dianggap sesat gitu ya. Kenapa harus dianggap sesat? Karena saya dengar videonya yang disampaikan itu pesan-pesan kebangsaan kok. Misalnya menuntut etika politik, menuntut netralitas, menuntut pemilu diselenggarakan dengan jujur dan adil. Saya nggak melihat ya ada problem pandangan yang sesat seperti yang dikatakan Bung Noel gitu kepada kelompok atau guru-guru besar yang sudah bersuara ya. Ada Unpad, terus ada UI, ada UGM, ada Universitas Muhammadiyah Jogja kalau tidak salah. Lalu ada apa lagi saya lupa, tapi feeling saya akan terus bertambah, akan terus menjadi bola salju yang menyuarakan agar pemilu ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi Noel bilang itu pandangan yang sesat, sejujurnya saya nggak menemukan sesatnya di mana. Yang ada menurut saya mereka merasa tersindir. Nah, saya akan coba mengajak teman-teman menyaksikan apa sih pandangan dari guru besar UI gitu ya, sampai Noel tadi mengelompokkannya sebagai sesat, bahkan menuduh mereka partisan. Coba kita dengar dulu, benar nggak sih pandangan para guru besar ini sesat? Mengajak warga dan alumni OSIS Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan
Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman simak sendiri tadi poin-poin dari para guru besar UI ini ya. Saya tidak ada mendengar satupun yang provokatif, malah menghimbau agar para universitas tuh menjaga gitu ya pemilu gitu, lalu menjaga demokrasi, menjaga netralitas. Jujur saya tidak menemukan di mana sesatnya, jujur saya tidak menemukan di mana partisannya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.